Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Widiawati dengan nomor NPM 22220153. Jadi di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan ini ada penugasan tentang adaptasi sel. Contohnya kayak gini. Di mana penugasan ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, ada identifikasi dan tuliskan bagian-bagian sel pada gambar di bawah ini. Yang nomor A itu adalah ribosom, dan yang B adalah nukleolus, yang C nukleus, yang D retikulum endoplasma kasar, yang E membran plasma, yang F adalah sentriol, yang G adalah mikrotubulus, yang H itu adalah lisosom, yang I adalah sitoskeleton, yang J vakuola, yang K mitokondria, yang L peroksisom, yang M aparatus Golgi, dan yang terakhir yaitu yang N adalah sitosol. Soal nomor 2 itu adalah identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Bisa dilihat bahwa di gambar tersebut sel yang pertama itu awalnya besar, terus menjadi menyusut. Nah, adaptasi sel yang terjadi ini disebut dengan atrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah penyakit pada orang yang lumpuh dan gizi buruk. Terus kenapa sih sel bisa mengalami proses adaptasi seperti itu? Atrofi itu sendiri adalah hilangnya atau berkurangnya massa otot. Penyebabnya karena iskemia, disus atau jarang digunakan, beban kerja sel, kurang nutrisi, dan jaringan yang tumbuh mencapai batas normal, namun kemudian mengalami penyusutan. Itu yang disebut dengan atrofi. Pada gambar yang kedua ini namanya hipertrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah peningkatan massa otot binaragawan karena olahraga, karena sengaja dibesarkan dengan diberi beban. Terus kenapa sih sel bisa mengalami proses adaptasi seperti ini? Hipertrofi terjadi karena pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel dan tekanan mekanis yang besar, sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Gambar ketiga itu namanya hiperplasi. Ini gambarnya. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah contoh kasus penyakitnya adalah kelenjar payudara, prostat, dan sel uterus. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena mengalami peningkatan jumlah sel dalam organ yang terbentuk dari proliferasi dan diferensiasi sel mototik yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ yang disertai peningkatan fungsi organ. Akhir gambar keempat, ini contoh gambarnya. Ini namanya adaptasi sel diplasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi diplasia ini adalah kanker serviks. Pada kanker serviks itu kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.